Sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari sama-sama kita niatkan i'tikaf. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita kitab Tanbihul Ghafilin halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaqiq bin Ibrahim wafaqanin nasu fi arba'ati asya'a qawlan wa khalifuni fiha fi'lan. Sepakat akan aku oleh kebanyakan manusia pada 4 perkara nisbah perkataan, dan bertolak belakang akan daku padanya 4 perkara nisbah perbuatan. Umum manusia setuju tentang 4 perkara tersebut. Setuju ratsago pegah. Ratsago perbuatan mereka itu bertentangan dengan yang pertama kata Syekh Syaqiq, annahum umum manusia. Kalau mereka mengakui inna abidullah, sesungguhnya kami semuanya itu adalah hamba Allah. Wa ya'lamuna amalal ahrar, padahal berbuat mereka dalam dunia akan amalan orang merdeka. Mereka mengaku dirinya sebagai hamba Allah, tapi dalam pelaksanaannya mereka melakukan perbuatan sekehendak dirinya, tidak mengikuti apa yang apa? Antara pengakuan dengan perbuatan itu saling bertolak belakang. Yang kedua kata Syekh Syaqiq, qalu umum manusia innallaha kafilun li ardaqina. Mereka mengakui sesungguhnya Allah itu telah menanggung ia bagi segala rezeki kami. Wala tatma'innu qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya. Padahal tidak tenanglah hati mereka melainkan beserta sesuatu daripada dunia. Pada pengakuan umum manusia, rezeki kita telah ditanggung Allah. Dalam kejadiannya, ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, berkeluh kesah. Artinya putra, ahwatehana nabi kaya dalam udip, sungguh hatinya senantiasa gelisah. Dalam pengakuan, innal akhirata khairun minad dunia. Mereka itu mengakui sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi dalam kejadian, wahum yajma'unal malad dunia. Waktu setiap kesempatan mereka habiskan untuk mengumpulkan harta dunia. Warabi' kata Syekh Syaqiq yang keempat, bertolak belakang antara pengakuan dengan perbuatan. Qalu umum manusia labud dalana minal mauti. Mereka itu akui, tidak boleh tidak kami ini daripada kematian. Artinya kematian itu adalah hal pasti. Dan umum babah manusia terucap kalimat yang lainnya. Maklum katanya akan mati. Padahal mereka berbuat amalan kelompok seolah-olah tidak pernah mati. Ahwat tatakalan dalam realita
Oh tak buat hana sesuai dengan tutur katanya. Hana sesuai dengan pengakuannya. Oh wate gepu buat tentang han mate-matele. Berani mereka melakukan maksiat. Berani mereka mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Tentang han mate itu. Nya umum tu. Umum manusia lagi nyandung. Bahkan roh ketanya tu. Nyoba lihat apa gak kegap. Yakin ke mate, yakin. Akan tetapi kurang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Umum tu. Mandum katanya termasuk. Waruya an Abi Darda. Dan diriwayatkan daripada Abi Darda ada pula sebahagian berita mengatakan itu riwayat daripada Abi Dzar. Dalam sebahagian berita dikatakan itu riwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum. Wal ma'rufu an Abi Dzar, tetapi yang terkenal riwayat ini adalah daripada Abi Dzar. Apa kata beliau? Qala salasu a'jabatni hatta adhakatni. Ada 3 perkara yang menyebabkan aku heran sehingga menyebabkan aku ketawa. Nalih perkara lon hireun. Karena lon hireun menyebabkan lon tekem ahwat telo ingat. Akan tetapi kata beliau, wasalatu ahdanatni hatta abakatni. Ada 3 perkara yang lainnya menyebabkan aku sedih sehingga menyebabkan aku menangis. Nalih macam yang lain menimbulkan kesedihan terhadap lon ahwat telo ingat. Sehingga menyelu ingat-ingat tekli lon. Fa amma adhakatni yang luha yang pertama mu'amilud dunia wal mautu yatlubuhu yakni yatilu amluhu wala yatafakkaru fil mauti. Yang pertama, ketika saya melihat orang yang berangan-angan kepada dunia, padahal kematian senantiasa mengintai dirinya. Artinya apa? Panjanglah angan-angannya untuk mendapatkan kehidupan dan tidak pernah berpikir terhadap kematian. Artinya putra. Artinya yang lun menyebabkan hireun kun beliau sehingga tekem ahwat telo ingat. Yang pertama, rame urang berangan-angan panjang usia. Akan tetapi mereka itu kurang sadar. Padahal kematian senantiasa mengintai dirinya. Kan umum katanya. Mudah-mudahan lun sempat udip 1000 tahun lagi. 10 tahun lagi. Yang angan-angan tu. Dalam angan-angan yang demikian, padahal kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Sampai tahu laulang tu. Dunia walaupun kita terus mengejar. Akhirat walaupun kita melupakannya tapi senantiasa mendekati kita. Si ura demi si ura bulan menggantau bulan. Tanyo semakin tahu dengan akhirat. Dunia senantiasa membelakangi kita. Tapi kebanyakan kita sibuk itulah mengumpulkan dunia. Lupa. Karena kalale dengan mengumpulkan dunia, terkadang terbengkalai dengan bekal untuk mengumpulkan persiapan akhirat. Terbengkalai. Nya umum manusia, umum tu. Lebih-lebih bak masalah wik nyawa tu. Yang kedua kata beliau, ghafilun wa laisa bimaghfuli anhu. Yang menyebabkan diriku heran sehingga menyebabkan aku ketawa, ghafilun. Orang yang melupakan kematian. Wa laisa bimaghfuli anhu, padahal kematian itu tidak pernah melupakannya. Ke urang-urang yang tua mati. Sang-sanghan mati-matele tu. Lagi orang tua ke pensiun.
Sang-sang han pensiun li. Ketika memiliki pangkat, Masya Allah. Ahwat tetakalan ganas ganyan ngan serigala. Ganas ganyan ngerimu. Seolah-olah beliau itu tidak akan menjadi rakyat biasa. Ya sama tuh. Seperti manusia lupa kepada mati. Puaka ketanya han mati. Mati anak tua ketanya mana. Tanya yang tua ke mati itu. Artinya apa? Ya'ni yaghfilu 'anil mauti wa baina yadaihil qiyamah. Lupa manusia daripada kematian, padahal di hadapannya menghadapi kiamat. Kiamat ile kiamat kedrawat ile tengku. Walaupun dunia gelap hancur, tapi katanya kabinasa meninggalkan dunia. Hana po pikir nyotri mentang kiamat, kiamat draw pribadi na dengan. Wasalis yang ketiga, dhahaka mal'un fihi la yadrillah sakhitun alaihi am radhi anhu. Yang ketiga yang menyebabkan aku terheran-heran, kata beliau, terhadap orang yang ketawa terbahak-bahak. Dhahiku mal'un fihi. Ketawa secara riang-ria fihi dalam dunia. Ahwat tetakalan gukem. Cukup raya-raya gukem. Hi senang tetap dalam dunia. Padahal la yadrillah. Dia itu tidak pernah tahu. Allahu sakhitun fih amradi'an. Apakah Allah itu ridha kepadanya ataupun bahkan sebaliknya Allah itu murka kepadanya. Ya Allah tetakim terbahak-bahak li katanya dalam dunia. Tak pudu senang tetap hukum tua. Nak pernah rasa kekhawatiran nyukat kalahi senang laganya. Senang anda. Allah tetap pula hidro yang laganyan keadaan seolah-olah hana akibat yang akan katanya hadapi. Makanya kata beliau saya heran. Bahkan saya menjadi ketawa ketika melihat ada sebahagian manusia yang ketawa terbahak-bahak. Padahal dia sendiri tidak pernah paham. Apakah Allah ridha kepadanya, rela kepadanya, senang kepadanya. Ataupun bahkan sebaliknya Allah itu murka dan marah kepadanya. Wa ammallati. Dan adapun tiga yang lainnya abekat ini. Yang menyebabkan aku menangis, kata Abi Darda. Yang pertama, fafiraku bil ahabbati. Terjadi perpisahan diriku dengan kekasih-kekasihku. Artinya, ya'ni mautu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Itulah wafatnya Rasulullah. Segala sahabat ridha mereka itu, ridha Allah daripada mereka itu, juga para ulama. Nah, yang menyebabkan Lun menangis karena Rasulullah kan terpisah dengan Lun. Karena para sahabat kan terpisah dalam kehidupan Lun. Kebanyakan ulama telah meninggal, itulah yang menyebabkan aku menangis. Maka urang yang hana tekli, hana wuh ate dengan melinggai ulama, maka itu perlu dipertanyakan. Pakon po kakul tatating. Yang kedua kata beliau yang menyebabkan aku menangis. Wasani hawalal mutalli'. Ya'ni zawalul maut. Ketika mengingat ngerinya mutalli', keluar nyawa. Artinya datanglah kematian. Ahwat telong ingat-ingat peristiwa ahwat tak ada sakaratul maut cukup ngeri. Maka ketika saya mengingat hal yang demikian menyebabkan saya menangis. Teklik. Yang ketiga, wal wuqufu baina yadayillah la adri ila aina ya'muru bi rabbi ilal jannah am ilan nar. Bahwa telon ingat-ingat ketetapan di hadapan Allah di akhirat terhadap diri Lut. La adri, saya tidak pernah paham.
Kemana Allah akan memerintahkan diriku? Ke syurga kah atau ke neraka? Yang waktu lo ingat-ingatnya tekli lo. Sehingga apa kata daripada Syekh Darda? Karena lun senantiasa memikirkan hal yang demikian. Sehingga hana ruang bagi pikiran lun untuk memikirkan hal yang lain. Ha gepu sibuk droknya ke kena. Yang pertama gepu sibuk drok mengingat kematian. Yang kedua gepu sibuk drok terhadap alam barzahnya pakiban ke ilun di alam barzah. Mampukah saya akan menjawab pertanyaan mungkar wa nangkir? Begitu pula kelak di akhirat di mahsyar. Kemana Allah akan memerintahkan diriku pergi? Ke syurga kah atau ke neraka? Karena sering mengingat hal yang demikian, hatinya lunak. Maka orang yang hana ingat ke mati, hati kerah. Kerah. Makanya apakah sabda Rasulullah? Kafa bil mauti wa'idan. Memadalah kematian sebagai pembelajaran. Menyemati hanjat le ke pembelajaran. Orang ke pemati ika katanya hanjat le ke contoh dan teguran. Nyan hati katanya kalibeh kerah daripada musawanya. Kemudian waruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamul hayawanat ayil bahaim ma ta'lamuna minal mauti ma akaltum lahman saminan abadan." Ini pegah li Rasulullah, seandainya hewan-hewan itu mengetahui, artinya binatang ternak, apa yang telah engkau pahami daripada kematian, niscaya tidak akan pernah dapat engkau makan daging daripada hewan-hewan yang gemuk kapanpun. Menyetekedi binatang itu pula tu. Pakiban sakit mati lagi yang kata tepa le katanya, oh watakan tepa le Rasulullah. Oh watakan tepa le Allah. Sungguh katanya hantar temung pajuh sia binatang. Temakut binatang. Pakan uronyo mentang tak temung pajuh sia manok, sia lemok, kambing dan sebagainya. Hana kepetepe atranyan bak binatang di Allah Ta'ala. Sakit atat kematian. Berat atat sakit. Wadukira an Abi Hamid Al-Lafaf. Disebutkan daripada Abi Hamid Al-Lafaf bahwa sungguhnya berkata, man aksara min dzikril mauti ukrima bisalasati asya. Siapa saja yang memperbanyak mengingat kematian, maka diuntungkan dengan 3 perkara. Leaboh keuntungan tengku dengan sebab le tak ingat mati. Putra keuntungan dengan sebab le tak ingat kematian. Yang pertama, ta'jilut taubah. Akan mempercepat taubat. Karena sering tak ingat mati, kadang singa kablingai lun. Kadang-kadang hanatuk singa tengah malam lun kalun wa Allah. Kadang-kadang si lun tebit di masjidnya waktu kahana lilam dunia. Maka sungguh manusia itu akan mempercepat taubat. Punya orang tua ke mati, yang sebaliknya pasti dia itu akan menunda-nunda taubatnya. Karena baik fikir lun manteng muda, lun manteng sehat, lun manteng kuat, lun manteng trip udip. Seolah-olah asai urang sakit wajib mati pada haikal. Yangnya asai urang udip wajib mati, urang sakit hana wajib tu. Le yang sakit hana mati-mati, le yang kamati yang hana sakit-sakit. Maka kan bak sakit mati tu. Kan bak tuha mati tu kon. Kemudian hikmah yang kedua ataupun keuntungan yang kedua dengan sebab sering memperbanyak mengingat kematian, wa qana'atul quti. Qanaah terhadap rezeki, tidak tamak, hana lebah tu. Hana tak giat semikirnya minggu ke pun lempajuh bulu ke putrana lampu bulu ke musingah bengah kalau teu dip. Qanaah. Hana congok dulu. Hana rakus. Yang ketiga, wanasyatul ibadah. Orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, nasyatul ibadah. Rajin dalam berbuat ibadah. Bahkan rajin, karena ingat kematian.
Maka orang hantam tengok ke mati serba seiat buat buat ibadat tu. Hantam tengok ni. Sebaliknya kata beliau, waman nasyal mauta uqiba bi salasati asya. Siapa saja yang melupakan kematian, maka akan tertimpa keburukan dengan 3 perkara. Orang tua ke mati, nyo akan berakibat hal yang buruk. Di antaranya lihat perkara tersebut taswifut taubah. Orang tua kepada mati, hana sering ingat mati, pasti dianya itu akan menunda-nunda taubat. Alah tengok mentang. Nyo kita nyo mentang muda. Maka tak kuprak-kuprak sayup laju panjalam. Awak tak patah sayup dan taubat tu. Nyo takut hanya timung patah tu. Suat sayup tu. Hana popre. Maka coba kita nyo renungkan. Yang berakon sahabat kita nyo. Senantiasa duduk di samping kita nyo. Berjamaah berbarengan dengan kita nyo. Selesai jamaah maghrib di jamiah. Kadang-kadang berbarengan tak duduk di luar. Tamu kem-kem, tamu pegah-pegah haba. Selesai jamaah insya kita kembali ke rumah masing-masing. Nah yang duduk berkedai kopi dan sebagainya. Nyo jenuh sahabatnya. Kan sama dengan kita nyo. Si orang jih hina godep dalam dunia. Kan sama dengan kita nyo. Si geduk dalam masjid jamiah yang lagi nyo rupa. Kan sama dengan kita nyo. Si ikut jamaah pengajian yang sama. Kah beliau orangnya telah meninggalkan alam dunia. Menye beliau laganya kita juga sama. Cuma berbeda awai beliau sagai tuku mutua. Berbetulan awai beliau. Karena memang janji beliau dengan Allah sudah sampai batasannya. Tinggal perah kita nyo geliran tuku. Nyo mandung ke kali tacok limboy antri li katanya. Limboy antrian mati kali katanya yo. Cuma limboy padu. Inilah yang disembunyikan oleh Allah kepada kita. Bahkan Allah sembunyikan. Supaya nak urang kerja dalam dunia. Dokumahan hana urang kerja. Tanah belang hana so cetok. Dokumutua kedai hana so buka pakon. Bagi fikir hati ka belinggai gelap. Dia buka apa permoy. Permoy pergi depu hana trip dia 3 minggu tu. So buka. Maka Allah kepetua. Allah tidak membuka rahasia kapan detik-detik menghadapi sakaratul maut. Allah sembunyikan kepada kita. Cuma Allah kan kepingan katanya. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bahkan Allah gancam dalam surah Jum'ah. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Cukup ancaman-ancaman Allah yang menerangkan tentang kematian. Makanya orang yang tua kemati dengku. Orang tua kemati, dia itu pasti akan menunda-nunda taubatnya. Bak fikir, longhan mati le. Yang na putra hayalan, angan-angan, nyoku putra ku pelakulau. Nyoku berhasilan lon uke pulau. Pangkat uke nyo putra nam ku tiup. Yang kadang yang na pikiran. Nyo takut le tiup pangkat karena mentemung dua tanah nanti. Nyo penjara nguringan. Lebih-lebih menyamakan hari. Lihat tasogok, warna kasogok, pangkat kasah, tinggal cok SK bulan uke. Baru bak pertengahan bulan kamate itu. Pangkat galam tatemung dua, gaji galam tatemung cok, dosa kena. Yang putra. Kemudian, bahaya selanjutnya orang yang melupakan kematian. Watarku ridha bil kafaf. Meninggalkan kerelaan hati dengan rezeki yang ditentukan Allah. Hai terima. Wategejo li Allah Ta'ala menyahana truk kepuasan batin. Yang tadinya mempepet, merepet 20 jam. Tidak rela apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga. Watakasulu fil ibadah. Akan malas dalam berbuat ibadat. Ini akibat buruk orang yang melupakan kematian. Maka kebanyakan sawa dengku. Kebanyakan orang laganya. Kan anak mudahan kan. Anak muda. Bahkan bak pikir roh panjang mentau dep. Karena pikir roh mentang muda. Seakan-akan kejadian anak muda mati hana alam dunia. Malah cukup lah dengku. Oh, nyan wajar mati karena ibu pelong Honda cukup tegak. Itu cuma bahagian sebab. Yang hakikatnya bukan kebut-kebutan Honda. Persit ajal katruk tegak. Hana Tuhan.
Hana sakit, bukan itu alasannya. Nyo yang li tu ku. Nyo tadu lagi nyo menteng rame tu. Nyo laule kita nyo singo bunga pakai ban pu singo bunga. Kadang mata cok silap ke belingai tu. Cuma sebab mesti ruk sagai. Cuma sebab sagai bat tawang Honda Tawid mukong motogop. Cuma sebab sagai tergelincir Honda kada bertoban dan sebagainya. Nah ada pu kadangnya antrok tawang rumah nunggu. Nyo kalau nanti antrok tawang rumah menung. Makanya awak ingat kematiannya hanayung tak pura pidengku. Hanayung tak pura. Kemudian wadukira diceritakan bahwa sungguh Nabi Allah Isa alaihi salam karena ada ia yuhyil mauta biiznillahi ta'ala menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Faqala lahu ba'dul kufara. Maka berkata baginya Nabi Allah Isa oleh sebahagian orang kafir. Innaka qad ahyaita man kana hadisul mauti. Isa, sesungguhnya telah engkau hidupkan orang yang baru saja mati. Wala'allahu lam yakun maitan. Menduga ia orang yang dihidupkan oleh Nabi Allah Isa itu belum mati. Bahwa Nabi Allah Isa menghidupkan orang yang telah meninggal. Iduga di sebahagian kafe yang gepungut oleh Nabi Allah Isa si belum mati. Yang pura-puranya. Maka berkatalah orang kafir kepada Nabi Allah Isa, Isa, yang engkau hidupkan itu orang yang baru saja meninggal. Artinya bisa saja dia itu belum meninggal. Kalau benar engkau Isa mampu menghidupkan orang mati, fa ahyi lana man mata fid zaman. Kami orang yang telah mati pada zaman yang pertama. Artinya telah mati dahulu kala. Cipu udep siat urang yang cukup trip ka mati. Cipu udep siat. Apa kata Nabi Allah Isa? Faqala lahu. Nabi Allah Isa berkata kepada kafir tersebut, ikhtaru man syi'tum. Coba pilihlah. Siapa yang ingin aku hidupkan? Faqalu. Maka berkata mereka orang kafir, ahyi lana Sam bin Nuh. Coba engkau hidupkan bagi kami adalah Sam, anak daripada Nabi Allah Nuh. Faja'a alaihi salam kepada kuburnya Sam bin Nuh. Wa shalla raka'ataini, dan salat beliau 2 rakaat. Wada'allaha ta'ala, dan berdoa beliau akan Allah Ta'ala. Fa ahyallahu Sam bin Nuh. Maka menghidupkan oleh Allah akan Sam bin Nuh. Artinya apa? Allah yang menghidupkan Sam bin Nuh. Dengan doanya Nabi Allah Isa. Bukan perbuatan Nabi Allah Isa. Itu adalah bahagian daripada mu'jizat. Mu'jizat bantuan daripada Allah. Leuh nepu udip li Allah Ta'ala Sam bin Nuh. Fa'idhan ra'suhu walihayatuhu qad abyadatah. Maka ketika itu tak kala Sam bin Nuh keluar daripada kubur beliau, ra'suhu, rambutnya Sam bin Nuh, walihayatuhu, dan jenggot telah putih keduanya. Oh, kaputih, jenggot kaputih. Faqilah. Maka ditanyakan oleh orang kafir tersebut kepada Sam bin Nuh, man hadza? Ma hadza? Kenya namanya nunggu. Masa Nabi Nuh pada umur 80 nyana ni kalau melek nunggu. Cukup doa. Artinya apa? Sam bin Nuh meninggal dalam masa remaja, gana putih nunggu. Walaupun usianya ratusan. Makanya orang kafir itu bertanya kepada Sam bin Nuh, wahai Sam bin Nuh, padahal engkau meninggal dalam keadaan muda. Tapi kenapa engkau beruban? Apa jawab daripada Sam bin Nuh? Qala, Sam bin Nuh menjawab, sami'atun nida. Aku mendengar satu panggilan. Fadanantu annal qiyamah. Maka aku menduga sesungguhnya kiamah, kad qamat itu telah terjadi iya. Fasyaba sya'ru ra'si wahli hayati minal hibati.
Maka ketika itu putihlah rambutku dan jenggotku dengan sebab ketakutanku. Penyebab ulun putih, janggut ulun laganya karena terkejut. Dih lun dengar panggilan, wahai Sambino, engkau bangkitlah daripada kuburmu. Lu fikir ke kiamat. Karena berat hati terkejut, berputih di menjenggot. Awai memang hendak putih. Ya, kata Sambino. Faqilah, orang kafir itu bertanya kepada Sambino. Mundu kam anta maita. Sudah berapa lama engkau menjadi mayat? Qala, Sambino menjawab, mundu arba'ata alafi sanatin. Sudah selama 4.000 tahun. Lun kaget ke manyet yang ke peribadon. Wa ma dhahabat anni sakratul maut. Tapi ingat, tidak pernah terasa hilang daripadaku pedihnya sakratul maut. Dumna kamatelon put ribayatun ke pegah ni Sambino. Nyodup trep lon kajiat kemanyat, nyodup trep lon kamate, tapi pedih dan perihnya rasa sakaratul maut sampai urannya memantang lu rasa sakit tekan, berat tekan sakit. Wa yuqalu, dan dikatakan ma min mu'minin yamutu illa waqad uridat alaihil hayah wa ruju'u ilat dunia. Tidaklah daripada seorang mukmin yang telah meninggal ia, melainkan sungguh diperlihatkan di yang kamu linggai. Allah nampakkan kembali kehidupan dunia. Wa ruju'u ilat dunia. Dan Allah getawarkan balik menyekurang mukmin. Pernah rencana riwang la mudanya? Ya, nyaku kurung taat tu. Fayakrahu, maka bencilah orang mukmin lama laqiya min syiddatil maut. Manakala menjumpai ia daripada bersangatan sakaratul maut, illa syuhada, melainkan orang syahid, fa innahum la yajidu syiddatal maut. Maka sesungguhnya kematian. Fayatamannuna ar-ruju'ah. Maka bercita-cita mereka akan kembali ke dunia. Likaila, supaya bahwa berperang kembali mereka pada kali yang kedua. Fayaqtulu saniyan. Maka terbunuhlah mereka pada kali yang kedua. Jadi waktu Allah memperlihatkan kembali kehidupan alam dunia. Dan ditawarkan kembali, maukah kalian kembali ke dunia? Oh, waktu ingat-ingat le urang mukmin sakit tetan mati. Apa jawab mereka? Hanli ya Allah, hanli. Kata tiga mantap. Berat tetan sama mati ya Allah. Geyuriwang hanggetem le. Kecuali yang hana rasakan mati cuma sidraw watagai dalam dunianya. Itulah orang yang syahid. Orang syahid tidak pernah merasakan pedihnya kematian. Orang syahid tidak pernah merasakan sakaratul maut. Makanya ketika diperlihatkan kehidupan dunia dan kembali kepada dunia, andai kata ditawarkan kepada orang syahid, sungguh orang syahid akan mau kembali ke dunia. Karena tujuan mereka apa? Ingin berperang di jalan Allah. Hawa gelam dia mau perang. Bahkan hawa gelam, nyak getemeng pahala syahid kali kedua. Menyekan orang syahid pun tahu ke ya Allah katanya mentah ni. Mati kali kedua, handi kali kepun mentang kalau ada. Tak tunggu berat. Bacut tu. Kemudian. Warwiya an Ibrahim bin Adham. Dan riwayatkan daripada Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Qila lahu, dikatakan orang baginya Ibrahim, lau jalasta hatta nasma'u minka syai'an. Seandainya engkau mau duduk dengan kami sehingga kami dengarkan daripada engkau akan sesuatu. Menyekun getanya, hai Abu Ibrahim bin Adham,
Nabi nasihat ke kamu mupaduk kere. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ini masyghulun bi arba'ati asya. Faragatu minha la jalastu ma'akum. Seandainya aku telah selesai daripada 4 perkara tersebut, sungguh aku akan mau duduk bersama kalian. Kan kepada beliau, wa mahya, apa 4 perkara yang sedang engkau sibuk kepadanya? Qala, yang pertama, awaluha ini tafakkartu yaumal mithaq. Lonyo tengah lon semikir terhadap urawa penentuan. Hina akhadal misak, ketika mengambil oleh Allah Ta'ala akan penentuannya min bani Adam terhadap anak Adam. Qala Allah Ta'ala jalla jalaluh, berfirman Allah Ta'ala jalla jalaluh, wa taqaddastu asma'u haula'i fil jannah wala abali wa haula'i finnar wala abali falam adri min ayil firqataini kuntu ana. Lu dengar sibuk datang. Diingat lun yang pertama ile kepada uro penentuan, itulah uro masyad. Di mana bak uronya Allah Ta'ala akan memanggil semua manusia. Sebahagian kelompok. Maka sebenarnya orang yang berakal bukan orang yang cerdas memikirkan kehidupan dunia. Orang yang berakal adalah orang yang cerdas yang senantiasa memperhatikan tentang kehidupannya di akhirat. Orang yang berhasil bukanlah orang yang hidup kaya raya karena rayu pangkat kemuliaan di atas dunia. Orang yang berhasil itulah orang yang mendapatkan tempat mulia di akhirat. Maka tunggu mutua. Hana berhasil sidrau ayah. Walaupun anak ka S3 tunggu. Walaupun anak ka kaya raya tunggu. Walaupun anak sudah menjadi pejabat. Bahkan disegani dunia. Apabila si anak itu tidak mendengar panggilan azan. Maka tengku. Et manteng sampau anaknya manteng idinga su azan. Kau berhasil. Maka keberhasilan dalam mendidik. Bukan karena mencapai keberhasilan dunia untuk anak kau. Bahkan kadang-kadang keberhasilan dunia yang irempok lian akan kembali. Membawa malapetaka kepada kita nyuk ayah. Dari panai rempok. Pakai bancarai rempok. Dokumu tua. Bahaya. Maka Alhamdulillah. Getanya uronyo yang kata bimbing tadi di anak dengan bimbingan agama. Alhamdulillah. Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Allah telah memberikan taufik kesempatan kepada kita. Untuk mendidik anak kita dengan bimbingan ilmu agama. Sebahagian yang kajian apa Al-Quran. Alhamdulillah. Sebahagian itu sudah mampu mengartikan ayat Al-Quran. Sebahagian yang lain telah mampu mentafsirkan Al-Quran. Subhanallah. Nyuka berhasil. Berhasil. Maka orang tua yang berhasil mendidik anak. Itulah anak yang telah paham tujuan hidupnya. Menyegolam paham tujuan hidupnya. Berarti golem berhasil. Apa tujuan hidup? Mempersiapkan bekal dalam kehidupan selanjutnya. Menyegolam paham kenal. Berarti golem berhasil. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Putrana pertanyaan silakan. Sebenarnya tidak ada bukti tertentu pada si mayat yang Allah nampakkan apakah si mayat itu adalah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah nyen hana. Pakan hana Allah nampakkan karena Allah menyembunyikan aib terhadap hambanya. Sebagaimana di dunia Allah sembunyikan aib kita, begitu pula ketika kita menghadapi sakaratul maut. Allah getom aib katanya. Pajan baru hanali sembunyikan, itulah tak kala mahsyar telah dihamparkan. Nyan hanali getom oleh Allah Ta'ala.
Nyoranya cukup le sama aib katanya oleh Allah. Andai kata aib katanya kebuka oleh Allah Ta'ala, bisa saja lon sendiri halun jeduk iku. Nedepu le drone mendung. Yang pu kagak peruk le kanya. Andai kata Allah membuka aib kita dalam detik ini, hatta jet menduk-duk le kanya malaya terdengu. Itulah di antara bukti kasih sayang Allah. Walau kepada orang kafir. Orang kafir kan cukup le si aib yang ditutupi oleh Allah Ta'ala. Cukup le dulu. Pajan Allah akan membuka aib seseorang. Itulah ketika di akhirat kelak. Maka bukti bahwa mayat tersebut syakawah. Hana dulu. Maka hanya takun karena babah menantehah mata terbelia kapalau. Hana god mati ji. Golam nuntai. Kadang-kadang detik terakhir ketika keluar ruh. Allah nampakkan tempatnya itulah surga yang begitu mewah. Sehingga matanya terbelalak karena indahnya tempat kembalinya. Sehingga tercengang. Kapalau. Cukup indah lah kau. Mutaha tu teha babah. Bak teha babah kagak terik jawang oleh Allah Ta'ala. Bisa saja demikian. Itu belum tentu merupakan mayat yang syakawah. Kadang nyan yang saadah. Allah tidak meninggalkan keaiban terhadap hambanya. Makanya Allah cukup bengeh gedengku. Ketika dia tanya tak buka aib gob. Allah menteng hana gebuka aib hamba. Lebih-lebih tak buka aib drawa bak gob. Cukup bengeh Allah. Karena Allah gesembunyikan aib getanya, tapi getanya pribadi yang buka. Tengah malam tak buat maksiat karena som li Allah Taala be itu boleh kau. Sanghan bengah urau tak cerita maksiat yang bak kau. Cukup bengit Allah Taala. Maka maksiat yang dilakukan oleh seseorang kemudian dia merasa bangga menceritakan pada orang, maksiat tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Taala. Makanya ahwat tak buat salah tak som bak kau. Bumalaya dengan manusia. Bumalaya dengan Allah Ta'ala. Kemudian segerakan taubat kepada Allah. Yang maksiat yang lagi nyoke yang dimaksud oleh Nabi. At-taibu minat zambi kamalla zambalah. Orang yang taubat daripada salah dan dosa. Bandingan seperti orang yang tidak pernah berbuat salah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Kiranya Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Allah jadikan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.